Udah 1 bulan gue lagi pakai 2 keyboard. Ini Neo 65 keyboard 65% dan satu lagi gue lagi pakai keyboard TKL Daiwa D87. Ini keyboard TKL satu-satunya yang lagi gue punya. Keyboard TKL dengan harga yang murah di 500 ribuan tapi udah 3 mode koneksi. Dan gue sih nggak bahas review secara full ya di sini karena pastinya udah ada yang ngebahas juga. Karena ini keyboard yang udah rilis kurang lebih 1 bulan ya. Jadi gue akan kasih experience kayak gimana pakainya selama sebulan ini dan akan gue mod juga. Jadi selama gue pakai ini belum gue mod sama sekali. Kita akan bahas langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, Gokto, balik lagi di channel Tech Manis. Jadi ini adalah keyboard Rexus Daiwa D87. Ini keyboard paling gede yang gue punya untuk saat ini. Hal-hal yang gue notice selama gue pakai keyboard ini, yang pertama itu dari build quality-nya, ini bener-bener solid banget. Keycaps OEM profile, nggak ada gimmick-gimmick sign through, sama kayak Daiwa terakhir kemarin yang rilis juga. Secara desain keycap ini udah bagus, mantep, gue suka. Bahannya PBT dan double shot juga. Dan konsisten kalau gue lihat untuk printing legendnya. Udah 3 mode koneksi, wired, wireless dongle 2,4 GHz sama Bluetooth. Jadi itu poin plus banget ya dari keyboard ini. Untuk dalaman gue nggak bisa komen banyak-banyak. Yang jelas dia pakai tri-mount, bukan gasket mount. Walaupun ini preferensi. Dan preferensi gue juga lebih ke gasket mount. Jadi ya tentu untuk feeling typing dari Daiwa D87 ini ya firm. Solid banget karena mounting stylenya tadi. Gue udah pakai unit gue ini kurang lebih 1 bulan. Gue belum bongkar sama sekali dari gue awal pakai sampai sekarang. Dia itu udah pre-loop dan untuk stabilizernya juga ini udah ada loopnya ya. Gue nggak loop sama sekali lagi. Gue pakai varian KTT Kang White untuk switchnya itu linear dan menurut gue itu yang paling enak di antara yang lainnya. Dan so far ini switch yang masih enak sampai sekarang juga. Tapi untuk preferensi gue KTT Kang White itu lumayan enteng ya. Jadi agak entengan buat gue. Ya jadi kayak gitu untuk quick review dari Daiwa D87 ini kita akan coba buka. Anyway untuk belakangnya ini nanti kita akan buka ada 3 baut ya. Yang ada di bawah incline bottom. Sama ada di tengah satu dan nanti sisanya kita harus copot top case-nya karena ini model yang clip jadi ya agak PR. Yuk. Oke, ini udah mau kebuka jadi ada 3 baut ya yang harus dibuka di bagian belakang sini. Yes. Tinggal ini ada klip-kelipan, tinggal buka deh. Oke. 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 Nice, terbuka saudara-saudara. So far aman ya, nggak ada yang patah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 klip. Dan oh ternyata baut yang tadi itu dia ngebaut ke top case juga. Oke, dia punya plate itu pakai besi ya, metal. Ini steel plate. Akan buat meja ini super messy. Yo, udah beres. Mountingnya adalah tray mount ya jelas. Nanti kita buka nih beberapa baut di sini. Oke, gua nggak ngitung tadi ada berapa baut tapi ini udah kelepas semua dan sekarang saatnya kita membuka keyboard ini guys. Yes. Oke, dia udah pakai daughterboard. Ini baterai ada foam tipis tapi ya cukup membantu untuk mengurangi hollow tapi tetap aja kurang. Kita udah dapetin daughterboard. Gue nanti akan coba pakai tape mode. Ini pertama kali juga gue modif pakai tape mode ya. Jadi akan ditempel di belakang PCB. Ini gue juga eksperimen pertama kali dan ya kita tahu pro kontra ya untuk pakai tape mode. Terus di sini untuk akustik lainnya, kalau gue lihat sih dia pakai ada foam lagi ya. Dan untuk switch nanti gue mau coba ganti sih. Ini gue ada switch snow grab ya. Tapi sebelum itu kita coba untuk tape mode dulu. Semoga berhasil dan tidak ada kendala. Mungkin gue akan bikin 2 lapis nanti.
Oke, udah bikin lubang-lubang untuk skrupnya. Nice. Oke, sudah membuang ini dikasih tape mode. Gua nggak ada ubah untuk stabilizer, masih sama. Apakah akan ada perbedaan suara? Kayaknya sih ada yang lebih bacot kayaknya. Gue rasa ada sedikit perbedaan ya, tapi walaupun nggak signifikan banget dari yang awal tadi, tapi ada. Gue ngerasanya. Jadi kita coba untuk tuning stabilizer. Let's go! Bersatu. Oke, mulai dari spacebar, kita akan melukis sebuah stabilizer. Terakhir gue mau coba buka ganti switchnya. Dari gue bilang gue akan pakai snow grab untuk gantiin KTT Kang White. Ini dia snow grabnya, dia 5 pin dan tentu bisa ya si Daiwa ini karena dia udah 5 pin south facing universal. Jadi akan gampang aja kalau kita mau pakai switch apapun. Berhubung gue cuma punya 80 piece kalau nggak salah si snow grab ini, jadi bagian sini gue nggak ganti ya, tetap pakai KTT karena ya jarang kepencet juga. Jadi ya sisanya Alpha sama Afro gue kasihin ini snow grab. Let's go. Yap, kita udah selesai mod keyboardnya. Tadi kita tambahin masking tape di dalam dan ini jadi mod dengan masking tape pertama gua. Semoga ini nggak ada kendala apa-apa kayak kebakar gitu. Ya ada perubahan untuk suara dari si keyboardnya setelah dipakai masking tape. Memang secara typing feel keyboard ini ya begitu-gitu aja karena dia pakai tri-mount, switch yang sangat menentukan juga. Tadi kita udah pakai snow grab dan kerasa bedanya. Gue sih jujur aja lebih suka pakai snow grab, lebih berat sedikit dibanding KTT Kang White. Tapi sebetulnya pakai KTT Kang White pun udah cukup gitu. TKL murah 500.000 dan udah dapet 3 mode koneksi, south facing, terus udah universal hot swap juga. Menurut gue ini kalau misalnya kalian emang lagi cari keyboard TKL dan harganya cukup terjangkau, ini sangat-sangat bisa jadi opsi kalian. Oke, coba kita sedikit berhitung dari total kita ngemod keyboard ini. Keyboard harga 500 ribuan, tambahin snow grab itu satunya 4.000. Tadi gue nggak lengkap ya sampai 87 karena gue cuma punya 80 doang. Keycapsnya murah aja sih itu Epomaker, harganya 400 ribuan ya. Ya nggak mahal-mahal banget lah. Terus tinggal pakein masking tape. Udah deh, selesai. Jadi ya monggo ditotalin sama editor kita. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gokto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.